Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua anak-anak kelas 7 yang telah berkenan meluangkan waktu dan perhatiannya untuk mengikuti paparan materi dari saya tentang etika dan tata krama. Dan dilanjutkan dengan materi etika dan tata krama menggunakan media sosial. Saya diamanahi menjadi pemateri oleh Panitia MPLS SMP Negeri 1 Parungpong. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi magfirah dan pencerahan kelak nanti buat kalian semua menjadi manusia yang paripurna dan berakhlak nur kalimah. Amin. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Arif Nugraha. Saya adalah guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Parungpong. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai paparan materinya. Mohon disimak baik-baik. Tata krama memiliki beberapa pengertian. Depiknas tahun 2001 halaman 41 menyebutkan tata krama adalah selalu bertingkah laku dan bersikap tertib menurut adat yang baik. Disusul dengan pernyataan dari Haryani Fauziah yang mengatakan tata krama merupakan suatu kebiasaan. Kemudian menurut Kristiani Aryani tahun 2002 halaman 94 menyebutkan tata krama adalah tata cara atau aturan-aturan turun-temurun yang berkembang dalam suatu budaya masyarakat yang mengatur pergaulan antar individu maupun kelompok untuk saling pengertian, hormat menghormati menurut adat yang berlaku. Lalu pernyataan dari Taryati dan kawan-kawan tahun 1995 halaman 71, suatu tata cara atau aturan yang turun-temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat yang bermanfaat dalam pergaulan pendidikan sopan santun. Lalu menurut Black tahun 1990 halaman 11, tata krama adalah ilmu yang mempunyai bagaimana cara manusia memperlakukan sesamanya dan bagaimana hidup yang baik. Dan terakhir menurut Burton tahun 1999 halaman 6 ada 3 poin. Yang pertama, tata krama dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, tata krama dalam arti kumpulan asas atau nilai moral budi pekerti dimaksudkan sebagai kode etik. Yang ketiga, tata krama dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Selanjutnya, ada beberapa dasar-dasar tata krama menurut Mariana Ramelan. Yang pertama, sopan dan ramah kepada siapa saja. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, ingin membantu. Dan yang keempat, memiliki rasa toleransi. Manfaat tata krama ada 2 menurut Mariana Ramelan, yaitu membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi orang lain. Lalu mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan antar teman. Sedangkan menurut WordPress.com tahun 2008, manfaat tata krama ada 3. 1. Menambah rasa bangga dan menjadi contoh orang lain. Kebiasaan tingkah laku terkontrol, tidak ragu-ragu bertingkah terbuka, maka akan tumbuh dengan sendirinya rasa percaya diri. Dan yang terakhir, perilaku yang baik akan menumbuhkan kelebihan dalam pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Sekarang, ini adalah contoh perilaku tata krama di sekolah. Kalian tentu sudah tahu contoh yang lainnya. Contoh yang tertera di sini yaitu pertama, menyapa guru ketika berpapasan. Yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Lalu pulang sekolah tepat pada waktunya. Berpakaian dengan sopan dan rapi saat di sekolah. Lalu senantiasa menjaga kebersihan diri. Menghormati guru ketika berada di dalam maupun di luar sekolah. Mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Tidak mencontek. Berdoa sebelum mengawali dan setelah mengakhiri pelajaran seharian. Lalu contoh perilaku yang lainnya, bersikap sopan dan hormat kepada sesama peserta didik, baik kakak kelas, teman, maupun adik kelas. Apa itu etika peserta didik? Yang pertama, menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira.
menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Lalu bila diajak bicara harus memperhatikan. Minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Dan yang terakhir, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Selanjutnya, pencerminan sikap dan perilaku sopan santun di sekolah. Bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya kalian lakukan ketika berada di lingkungan sekolah? Yang pertama, sikap memasuki ruangan, misalkan ruangan kelas kalian sendiri, ruangan guru, ruangan kepala sekolah. Barangkali diawali dengan ucapan Assalamualaikum atau sambil mengetuk pintu. Lalu yang kedua, sikap duduk di dalam kelas. Duduk dengan baik di atas kursi, tidak berjalan ke sana kemari ketika guru menjelaskan. Lalu sikap terhadap guru, kepala sekolah, tata usaha, penjaga sekolah. Ketika bertemu, ucapkan salam. Lalu sikap terhadap teman sesama. Panggillah teman dengan namanya. Lalu sikap berpakaian seragam sekolah. Berpakaian ke sekolah dengan rapi dan bersih. Lalu bagaimana sikap pada waktu mengikuti upacara di sekolah. Upacara sekolah yang biasa dilakukan pada hari Senin, dan ikuti dengan tertib dan disiplin. Tidak ngobrol dengan teman, dan tidak melakukan perbuatan atau sikap yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan upacara yang sedang diikuti. Lalu yang terakhir, sikap di lapangan olahraga. Berpakaian sebagaimana mestinya di olahraga itu dengan pakaian yang sudah kalian pakai ketika berada di lapangan. Tidak melakukan kegiatan olahraga yang tidak diperkenankan oleh guru olahraga kalian. Kalian olahraga sebagaimana instruksi yang dikatakan oleh guru olahraga kalian di lapangan. Lalu bagaimana pencerminan sikap dan perilaku sopan santun di keluarga? Ini diawali dengan sikap ketika kalian masuk di rumah. Kalian masuk ke rumah dengan mengucapkan salam agar orang yang di dalam mendapatkan maghfirah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan sikap terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Ketika berbicara dengan orang tua, berbicara dengan suara yang rendah. Lalu ketika kalian berbicara dengan orang tua, usahakan posisi duduk kalian tidak lebih tinggi dari posisi orang tua. Lalu bagaimana sikap terhadap saudara-saudara? Berbicara dengan yang lebih tua ataupun yang seumuran, usahakan kalian sama berkata yang baik dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak menyakiti saudara-saudara kalian. Lalu bagaimana sikap makanan minum saat berada di meja makan? Makan dan minum dengan baik, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kalian makan dengan tangan kanan. Dan sekarang bagaimana sikap menerima telepon? Ketika kalian mendengar ada suara telepon berdering, segera kalian angkat, lalu kalian tanyakan telepon dari siapa. Lalu kalian utarakan apa maksud yang bersangkutan menelepon. Bila yang menelepon itu tidak untuk kalian, sampaikan dengan baik kepada orang yang dituju. Lalu bagaimana sikap berpakaian? Sikap berpakaian itu sudah diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu diawali dengan memakai dari bagian kanan dan diakhiri dengan bagian kiri. Dan sebaliknya, saat kalian membuka pakaian dari sebelah kiri dulu dan dilanjutkan dengan sebelah kanan. Lalu bagaimana sikap melakukan ibadah? Kalian beribadah diawali dengan berwudu. Lalu kalian hamparkan sajadah dan memakai sarung dengan baik. Itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan memakai mukena sebagaimana mestinya. Selanjutnya, nah sekarang kalian telah mengikuti materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan di buku tugas. Yang pertama, jelaskan oleh kamu apa yang dimaksud etika dan tata krama. Yang kedua, menurut pendapat kamu, apa yang melatar belakangi pentingnya etika dan tata krama? Kapan etika dan tata krama harus digunakan? Siapa saja yang menggunakan dan di mana harus digunakan? Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dampak yang akan terjadi bila seseorang tidak lagi menggunakan etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, coba berikan contoh etika dan tata krama yang harus kamu lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini, baik di rumah maupun di luar rumah.
Selanjutnya, akan Bapak sampaikan materi yang kedua, yaitu etika dan tata krama menggunakan media sosial. Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita belajar itu diawali dengan menggunakan media. Media yang kita gunakan saat ini tidak secara langsung, tapi menggunakan media WhatsApp, dan kalian diikutsertakan dalam WA Group. Nah, menggunakan media sosial tentu ada banyak keuntungan, tetapi tidak sedikit kerugian yang akan kalian hadapi bila kalian tidak berhati-hati menggunakan sarana pendidikan yang saat ini sedang digulirkan. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke slide berikutnya. Seperti kita ketahui, bermedia sosial tentu ada etika yang perlu kalian ikuti. Sebagaimana kalian beretika ketika kalian bertatap muka. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau privasi ke publik. Tidak sembarangan kalian menyampaikan informasi, terutama yang berhubungan dengan pribadi yang memang itu tidak boleh diketahui oleh publik. Yang mengetahui cukup hanya keluarga kalian saja, ayah kalian, ibu kalian, kakak kalian, atau adik kalian. Lalu yang kedua, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Bagaimana etika dan norma kalian pada saat berinteraksi dengan orang lain? Tentu berbeda ketika kalian bertemu orang tersebut secara langsung. Bagaimana menggunakan kata-kata yang baik dan mengundang simpati. Lalu yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Melihat akun yang tidak dikenal, melihat nama yang tidak kalian kenal, tidak perlu kalian langsung respon. Kalian pelajari dulu. Kalian ingat-ingat dulu, ada maksud apa ini akun datang tiba-tiba. Dan yang keempat, pastikan unggahan atau apa yang kalian upload di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Apa itu unsur sara? Bisa kalian cari sendiri apa artinya. Lalu yang kelima, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Sebagaimana kalian ingin memiliki teman dalam kehidupan secara langsung, di media sosial kalian bisa membangun jaringan atau relasi sebagaimana yang digunakan juga oleh orang yang sudah menggunakannya. Media sosial ini selain membangun jaringan atau relasi, juga membangun jaringan untuk keperluan tertentu, jaringan pertemanan, jaringan bisnis, dan jaringan lainnya. Lalu yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Maksudnya, konten yang diunggah harus jelas. Dari mana, apa tujuannya, manfaatnya apa, lalu identitas yang diunggah, dan apa yang diunggah itu. Lalu berikutnya, etika bermedia sosial, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah, sekarang bagaimana etika mengirim pesan? Pesan yang kalian kirim itu bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, bisa lewat aplikasi yang di HP, ya kalian sudah tahu. Nah, ini etikanya. Yang pertama, perhatikan waktu pengiriman pesan. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sesuai dengan EYD yang berlaku. Bila kalian menggunakan bahasa Sunda, gunakan bahasa Sunda yang sopan. Lalu yang ketiga, mulai dengan salam. Yang keempat, cantumkan identitas pengirim. Yang kelima, tuliskan tujuan dengan singkat dan jelas. Yang keenam, permintaan maaf bila ditambahkan untuk menunjukkan kerendahan hati. Dan terakhir, akhiri dengan terima kasih. Selanjutnya, etika mengirim email. Yang pertama, alamat email atau foto merepresentasikan identitas pengirim. Mengisi subjek dengan tepat, mengisi badan email singkat dan padat, dengan memperhatikan bahasa baik dan benar, mengenalkan identitas,
dan akhiri dengan terima kasih. Apabila akan melampirkan sesuatu, diyakinkan lampiran sudah tersedia. Dan yang terakhir, membaca dan memeriksa ulang sebelum mengirim. Kalian recek kembali isi pesan yang kalian kirim. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, kalian segera koreksi. Baru kalian submit untuk dikirim ke alamat yang kalian inginkan. Nah, ini ada beberapa bahaya hoax. Kalian sudah tahu apa hoax ya? Bahaya hoax yang pertama, melahirkan kebencian. Bila yang disampaikan itu adalah bahasa-bahasa yang melahirkan kebencian, tentu akan merugikan diri kalian tentunya. Dan yang kedua, membuat rasa tidak aman, baik bagi yang mengirim maupun yang menerima. Dan yang ketiga, bahaya hoax itu memicu kekacauan dan kekerasan. Dan yang keempat, retaknya persatuan dan kesatuan. Sudah jelas, ketika kalian menyampaikan hoax, yang akan dirasakan bukannya rasa berteman, justru rasa permusuhan. Tidak terkecuali dengan siapapun itu. Dan yang kelima, menghilangkan nalar. Nah, terima kasih. Kalian sudah sampai ke halaman terakhir dari paparan materi yang telah Bapak sampaikan. Kalian coba kerjakan. Tadi ada beberapa tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan itu di rumah kalian masing-masing. Bila ada hal yang tidak kalian pahami atau tidak jelas, kalian bisa menghubungi Bapak secara langsung. Lalu kemudian bila ada kata atau bahasa yang kurang jelas, Bapak mohon maaf dikarenakan kekurangan pengetahuan dan wawasan yang Bapak miliki saat ini. Bapak harap materi yang Bapak sampaikan tidak hanya kalian ingat hari ini, tetapi kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada gunanya materi yang Bapak sampaikan kalau kalian tidak berupaya sedini mungkin untuk melakukannya. Mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dari keluarga kalian. Dan tak lupa, Bapak ingin sampaikan bahwa apa yang Bapak sampaikan semata-mata untuk kebaikan kalian semua sebagai calon murid kelas 7 yang akan siap menghadapi tantangan saat ini. Dan terakhir, kata-kata dari Bapak sebagai penutup materi ini, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan jangan lupa kalian ikuti prokes yang sudah digulirkan oleh pemerintah dengan baik itu di rumah maupun di luar rumah. Bapak harap selama kalian mengikuti MPLS ini, kalian berupaya dengan baik untuk menjaga diri kalian, selalu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, agar kalian senantiasa diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan Bapak dan rekan-rekan Bapak yang lain di sekolah, terutama yang sama-sama 1 BK, bisa bertemu dengan kalian. Baiklah, demikian paparan materi ini Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.